Sorotan polemik seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan kembali memanas setelah Pemprov Sulsel menjelaskan alasan gagalnya Kathleen Yvaine Lesmana menuju tingkat nasional. Meski sempat masuk 3 besar dengan nilai akademik nyaris sempurna, Kathleen disebut memiliki penglihatan kurang tajam dan kondisi telapak kaki datar. Pemerintah juga menegaskan masih ada peserta lain dengan nilai keseluruhan lebih tinggi dalam tahapan seleksi pusat yang menentukan kelulusan akhir peserta nasional tahun ini. Penjelasan tersebut justru memicu reaksi keras publik di media sosial. Banyak netizen yang budiman menilai alasan yang muncul berubah-ubah karena sebelumnya sempat ramai isu kemampuan bahasa daerah menjadi penyebab kegagalan Kathleen. Netizen yang berbakti mempertanyakan mengapa alasan itu baru diungkap setelah polemik viral. Di sisi lain, Pemprov Sulsel menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan panitia pusat, sehingga tidak ada istilah peserta dianulir ataupun sengaja diganti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pemprov Sulawesi Selatan soal alasan siswa top 3 gagal dari calon paskibraka tingkat nasional. Alasannya adalah flat foot. Usaha tak mengkhianati hasil, usaha tak mengkhianati hasil, bapakmu. Inilah contoh usaha mengkhianati hasil. Di awal katanya dia sudah terdeteksi flat foot, tapi diluluskan. Setelah masuk top 3, dia tidak diluluskan dengan alasan flat foot gitu loh. Inkonsisten banget nggak tuh? Kalau memang fisik itu sangat penting dan berpengaruh, ya, sejak awal kalau memang tidak lulus ya tidak lulus. Jangan buang-buang waktu dan usaha orang. Miris ya, kejadian kayak gini tuh setiap tahun pasti terjadi di Indonesia. Pemilihan paskibraka nasional, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang memiliki kemampuan tergeser oleh orang dalam. Entah dia itu anak pejabat, anak panitia, atau anak siapapun itu. Yang dari awal mereka tidak lolos, bahkan tidak pernah latihan. Tapi tiba-tiba ketika penentuan 3 besar untuk lolos paskibraka nasional, secara tiba-tiba dia bisa lolos, menggantikan, menggeser calon paskibraka yang sudah latihan mati-matian dari awal sampai akhir. Gimana mau berkembang coba anak-anak Indonesia kalau orang-orang dalamnya itu kayak gini nih ya, oknum-oknumnya kayak gini, para pejabatnya nggak punya hati nurani dan nggak punya moral. Kejadian kayak gini tuh hampir setiap tahun, akan tetapi nggak pernah ada yang menjadi tersangka ataupun klarifikasi dari panitianya. Yakinlah 100% orang yang dipilih oleh orang dalam itu pasti orang anak pejabat ataupun anak panitia tersebut. Salam akal sehat. Lagi ramai banget kasus ini muncul terus di TikTokku dan Instagram Reelsku. Aku sempat cari-cari apa sih kejadian apa, kasus apa, dan ternyata ketiga calon ini digantikan oleh 3 calon baru yang tidak masuk qualified atau tiba-tiba katanya sih. Cuman aku ngerasa kasihan sih sama 3 teman-teman kita yang udah berjuang. Gimana jeripayanya, gimana rasa cinta tanah airnya digantikan sama ya katanya orang-orang yang berkepentingan khusus sehingga bisa diloloskan. Aku nggak tahu, tapi ngelihat dari komentar-komentar di Instagram dan TikTok cukup miris ya kalau misalnya ini berkaitan dengan rasisme. Man, ini udah 2026 cok. Kalau masih juga rasisme atau apa-apa segala macam itu, please stop lah. Kalian sendiri yang membuat enemy di dalam lingkungan ini sendiri. Nanti katanya nggak cinta tanah air, nggak bela bangsa, nggak sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, patuh taat. Tapi sistemnya sendiri yang membuat kayak gini. Ya kayak gini. Ya menurutku gimana ya? Serba salah sih. Semoga ada keadilan lah. Ayo guys, aware sama kasus ini. Semoga kita kreator-kreator kecil, rakyat-rakyat kecil didengar. Kalau bisa buat lagi tuh kayak lomba cerdas kemarin biar rame, biar dinotis. Bantah isu titipan, kes Bang Pol buka-bukaan polemik gugurnya Kathleen dari calon paskibraka Istana. Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh kabar miring mengenai
Gugurnya Kathleen dari posisi 3 besar calon paskibraka nasional utusan Sulawesi Selatan ke Istana Negara. Menanggapi riuh tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sulsel akhirnya angkat bicara dan meluruskan simpang siur yang beredar. Kata Bastanul menegaskan bahwa Kathleen bukanlah peserta dengan nilai tertinggi di antara utusan putri dari kota Makassar. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa siswi berprestasi tersebut sengaja dicoret dan dianulir secara sepihak menjelang keberangkatan ke Istana Negara untuk HUT Republik Indonesia 17 Agustus 2026 nanti. Sebelumnya, nama Kathleen sempat diumumkan sebagai salah satu utusan putri melalui akun IG resmi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia DPPI Kota Makassar bersama 2 nama lainnya, Mevi dan Putri Aurelia Kamal dan Putri Maharani. Namun, Kasbangpol meluruskan bahwa unggahan media sosial tersebut bukanlah keputusan akhir. Katanya, seleksi ini adalah kewenangan pemerintah provinsi di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota, kata Bastanul. Bastanul memastikan bahwa seluruh rangkaian seleksi berjalan secara objektif, profesional, dan transparan. Penentuan siapa yang berhak terbang ke Jakarta sepenuhnya menjadi domain panitia seleksi pusat, bukan keputusan sepihak dari pemerintah provinsi. Tim seleksi tersebut bahkan diisi oleh gabungan unsur ketat mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretaris Militer Presiden. Ia juga meluruskan anggapan netizen terkait adanya pergantian pemain di tengah jalan. Menurutnya, sebuah hasil seleksi hanya bisa disebut dianulir jika sudah ada SK atau surat keputusan dan pengumuman resmi yang dibatalkan. Namun, pada kasus ini katanya, pengumuman resmi tersebut memang belum pernah diterbitkan. Jadi, siapa yang kita mau percayain? Pak Bustanul ini, atau para netizen, atau PPI, ya? Yang mana yang mau dipercaya ini? Jangan sampai ini karena viral, jadinya semua mencari keselamatan sendiri-sendiri. Atau jangan sampai karena ini viral, semuanya mencari alasan sendiri-sendiri. Kathleen Yvonne Lesmana harusnya dikirim ke Jakarta sebagai paskibraka. Tapi namanya dicoret. Ia disingkirkan karena ada dugaan rasisme. Kasus ini sedang viral dan menjadi perbincangan netizen. Kathleen adalah siswa cerdas bangsa Makassar, masuk 3 besar seleksi paskibraka Sulawesi Selatan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kemampuan. Tingginya 170 cm, meraih medali emas di Pekan Olimpiade Sains Nusantara PUSN 2024, juga meraih medali emas pada ajang International Science and Invention tahun 2024, meraih perunggu di Senior High School Olympiad 2025, dan juara 3 Mandarin Proficiency Championship Indonesia 2026. Ia juga fasih menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Mengapa namanya dicoret dan digantikan siswi lain yang sebelumnya tidak masuk 10 besar? Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada transparansi. Yang ada hanya rumor. Katanya Kathleen tidak menguasai bahasa daerah. Ini yang membuat publik semakin curiga. Dugaan intervensi orang dalam, penilaian tidak transparan, hingga diskriminasi terhadap Kathleen yang beretnis Tionghoa ramai diperbincangkan. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar Muhammad Fahmi menduga ada isu rasisme dalam proses ini, mengingat Kathleen beretnis Tionghoa. Wali Kota Makassar Munafri pun bersuara, ia prihatin harusnya seleksi itu adil dan transparan. Ia juga khawatir dengan mental peserta karena telah melewati proses yang tidak singkat. Kesbangpol Sulawesi Selatan membantah, tapi bantahan tanpa keterbukaan data hanya klaim. Kepala Kesbangpol sendiri mengakui yang digoreng hanya Tionghoanya, tanpa sadar ia fokus pada apa yang ia coba bantah. Merah putih adalah bendera semua anak bangsa. Tidak ada kolom etnis di sana. Jika Kathleen disingkirkan karena siapa dia, bukan karena apa yang ia bisa, maka yang gagal bukan Kathleen. Yang gagal adalah kita sebagai bangsa Indonesia. Publik menunggu transparansi dan penjelasan resmi atas kasus Kathleen ini.